Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola seragam sekolah model Pramuka Putra. Nah, ini nanti akan saya jelaskan step by step ya. Oke, seperti biasanya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat pola seragam pramuka model putra. Untuk contoh modelnya kira-kira seperti ini ya. Dan di sini sebelum kita mulai membuat pola seragam pramuka model putra, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kain ini kita lipat kira-kira seperti ini. Kita lipat menyesuaikan dengan pinggiran yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis pada bagian pinggirannya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong mengikuti garisnya. Pada intinya di sini pinggiran yang ada rambutnya ini kita buang dulu ya. Nah, kita potong kira-kira seperti ini ya. Ininya kita buang. Kemudian langkah selanjutnya kita angkat salah satu kainnya ini. Kita angkat kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi ini. Tepi yang saya tuju ini kita ukur menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tepi kain ini, kita ukur menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian di bawahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kain yang saya pegang ini kita letakkan pada ketiga tanda ini ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan di sini jangan lupa dirapihkan dulu ya. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, jangan lupa di atas kain ini kita tindih pakai benda kira-kira seperti ini ya, agar tidak mudah bergeser-geser. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola badan depan ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk membuat pola badan depan. Kenapa harus meletakkan seperti ini? Untuk cara meletakkannya, kenapa harus seperti ini? Karena di sisi yang paling panjang ini, di sisi yang saya tunjuk ini untuk membuat pola badan depan sebelah kiri ya. Kemudian di sisi yang saya pegang ini untuk membuat pola badan depan sebelah kanan ya. Pada intinya kain yang saya tunjuk ini untuk membuat pola badan depan sebelah kiri. Nah, ini untuk membuat rel kancingnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita garis dulu di sini. Kita garis sejajar ya. Nah, kita garis sejajar kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang baju Pramuka Putra. Nah, di sini untuk ukuran panjang baju Pramuka Putra ada 68 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 68 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 68 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan baju bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lipatan kancing. Caranya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini ya. Kita ukur menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai.
Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis yang ini, kita ukur menuju ke angka 3,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Ini untuk lipatan kancing. Nah, ini nanti kita lipat kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerungan leher. Rumusnya, ukuran lingkar leher dibagi 6 lalu ditambah 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar leher ada 34 cm. Kita bagi 6 sama dengan 5,6. Kemudian kita tambahkan 2 sama dengan 7,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini ya. Garis yang untuk lipatan kancing ini. Kita ukur menuju ke angka 7,5 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 7,5 cm lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, dan untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja garis yang model seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Ini untuk kerungan leher badan depan. Kita hubungkan dari garis ini ke garis yang ini ya, bukan garis yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan dari garis paling atas turun menuju ke angka 3,5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Teman-teman bisa ambil dari garis ini turun menuju ke angka 2,5 cm atau 3 cm atau 4 cm. Kalau misalnya teman-teman mau bikin pramuka untuk anak-anak SD kelas 1, teman-teman ambil dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 2 cm atau 2,5 cm ya. Jadi di sini menyesuaikan ukuran badan. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20,5. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 21,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini ya. Garis yang untuk lipatan ini. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 21,5. Lalu kita tandai. Kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini. Kita letakkan tanda pada tanda yang ini ya. Kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2. Nah, ini tadi untuk ukuran punggung ada 41. Kita bagi 2 sama dengan 20,5. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Nah, kita ukur mulai dari garis paling atas ini ya teman-teman, turun menuju ke angka 20,5. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Dan garis ini untuk letak ketiak atau batas dada ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya
ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 80 cm. Kita tambahkan 10 sama dengan 90. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 22,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini ya. Garis yang untuk lipatan kancing ini kita ukur menuju ke angka 22,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, tambahkan 1 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Nah, caranya kita sesuaikan saja dengan ukuran 1/4 lingkar dada ya. Nah, ini tadi untuk ukuran 1/4 lingkar dada ada 22,5 ya. Oke, kita sesuaikan saja. Caranya kita ukur mulai dari garis ini. Garis yang saya tunjuk ini kita ukur menuju ke angka 22,5 lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan kalau misalnya ukuran pinggulnya agak gede, pada bagian pinggul ini teman-teman bisa bikin agak mekar ya, menyesuaikan ukuran pinggul ya. Karena di sini karena di sini orangnya cungkring atau kurus, maka di sini saya bikin lurus ya. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya setelah ini jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Tapi kalau misalnya di bagian pinggulnya ini gede, teman-teman di sini bisa bikin agak mekar kira-kira seperti ini ya. Kita hubungkan, bikin agak mekar kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongan lengan badan depan. Nah, caranya dari tanda ini kita hubungkan ke garis yang ini. Nah, di sini langsung saja kita bikin pakai manual saja ya. Nah, kita bikin kerongan lengan kira-kira seperti ini ya. Kita bikin agak menjorok ke dalam tapi jangan terlalu dalam ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya pada bagian bawah ini, pada bagian lipatan ini jangan lupa kita bikin agak miring ya. Caranya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian dari tanda ini kita hubungkan ke garis yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong tempel. Nah, caranya dari garis batas dada ini kita naik menuju ke angka, langsung saja di sini saya ambil 1 cm ya. Kita ukur dari garis ini naik 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur dari garis ini naik 1 cm lalu kita tandai. Kemudian kedua tanda ini kita garis. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kantong tempel pada bagian samping ini ya. Caranya kita ukur mulai dari garis lipatan ini, lipatan kancing ini kita ukur menuju ke angka di sini. Langsung saja saya ambil 5 cm ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan dari garis yang saya tunjuk ini menuju ke angka 5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar kantong. Nah, langsung saja di sini saya ambil 11,5. Nah, kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke tanda ini 11,5. Lalu kita tandai. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong. Nah, caranya
ukuran lebar kantong ditambah 2. Nah, ini tadi untuk ukuran lebar kantongnya ada 11,5 ya. 11,5 kita tambahkan 2 sama dengan 13,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 13,5. Lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama ya. Kita tandai di angka 13,5. Pada intinya untuk ukuran panjang lebar kantong tempel itu selisih 2 cm ya. Oke, langsung saja di sini kita gambar kantong tempelnya ya. Nah, kita gambar kira-kira seperti ini ya. Ini nanti kita lengkapi tutup kantong, kemudian di sini ada rempelnya ya. Oke, untuk pola seragam pramuka model putra sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk pola depannya ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola depan. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, perlu diperhatikan pola yang saya pegang ini untuk badan depan sebelah kanan ya. Nah, kita lipat kira-kira seperti ini. Kemudian di sisi yang paling panjang ini untuk pola depan sebelah kiri. Nah, ini nanti kita lipat ke depan. Kita lipat ke depan. Kemudian di sini untuk membuat rel kancing ya. Nah, kita lipat kira-kira seperti ini. Kita lipat ke depan. Lalu di sini kita jahit 2 kali. Kita bikin rel kancing ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk cara membuat rel kancing seperti ini tidak berlaku untuk membuat baju PDH ya. Kenapa? Karena baju PDH itu kan biasanya kainnya kain tampak luar dan dalam itu kan kainnya beda ya. Kayak ada serat-seratnya gitu. Tapi kalau untuk kain seragam sekolah ini kain tampak luar dan dalamnya ini kan sama ya, tidak ada semacam seratnya ya. Makanya di sini untuk membuat rel kancing di sini kita pakai cara simpel saja ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk pola depan sebelah kiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola badan belakang. Nah, caranya di sini kan sisanya ini kita gunakan untuk membuat pola badan belakang ya. Nah, untuk membuat pola badan belakang kita pakai yang ini saja ya. Kita balik. Nah, kita balik. Kemudian langkah selanjutnya siapkan pola badan depan. Nah, ini kan pola badan depannya ada 2 potong ya. Kita ambil salah satu saja ya teman-teman. Nah, yang ini kita sisihkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya pola badan depan ini kita letakkan di atasnya. Dan perlu diperhatikan untuk cara meletakkan pola badan depan ini tidak asal-asalan ya. Caranya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara meletakkannya kira-kira seperti ini ya. Jangan seperti ini ya. Pada intinya garis yang saya tunjuk ini jangan diletakkan sejajar dengan lipatan yang ini ya. Nah, kita dari lipatan ini kita maju 2 cm. Nah, garis ini maju 2 cm. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini juga yang saya tunjuk ini juga sama seperti yang ini tadi. Dari lipatan yang saya tunjuk ini kita maju 2 cm. Nah, garis ini kita majukan 2 cm ya. Kenapa harus begini? Karena yang 2 cm ini untuk lipatan kancing ya. Nah, kalau sudah pas seperti ini, jangan lupa di atas pola ini kita tindih pakai benda agar tidak mudah bergeser-geser ya. Oke, langkah selanjutnya dari sudut yang saya tunjuk ini kita garis ke depan ya. Kita garis sejajar ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis batas pundak ini ya, garis yang saya tunjuk ini kita ukur naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran keronggan leher badan belakang. Nah, untuk menentukan ukuran keronggan leher badan belakang kita sesuaikan saja dengan ukuran
keronggan leher badan depan ya. Ini tadi untuk ukuran keronggan leher badan depan, ini tadi kita ambil 7,5 ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 7,5 cm, lalu kita tandai. Nah, ukurannya kita sesuaikan saja dengan ukuran keronggan badan depan ya. Kita tandai seperti ini, kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41, kita bagi 2 sama dengan 20,5. Kemudian kita tambahkan 1 sama dengan 21,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 21,5 lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda ini. Kita teruskan sampai ke tanda yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya pada sudut bagian ketiak ini yang saya tunjuk ini kita tandai ya. Kita tandai pada kain bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita tandai mengikuti pola depan ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat keronggan lengan badan belakang. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk membuat keronggan lengan badan belakang itu kita bikin agak keluar begitu ya. Kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita hubungkan. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk keronggan lengan badan belakang. Kita bikin yang saya tunjuk ini keronggan badan belakang, kemudian yang ini yang saya tunjuk ini keronggan lengan badan depan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan lipatan bawah untuk pola belakang ya. Nah, di sini kan kita buka. Nah, di sini kan masih polos ya. Nah, untuk cara menentukan panjang baju untuk badan belakang, caranya kita sesuaikan saja dengan garis yang sejajar ini ya. Caranya letakkan penggaris ini kita letakkan pada garis yang lurus ini. Setelah ini jangan lupa kita balik polanya lalu kita garis pada kain bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini juga di bawahnya juga kita garis untuk pemotongan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke teman-teman, untuk pola pramuka putra untuk pola badan belakangnya sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya pada bagian bawah ini kita ikuti saja garis yang saya tunjuk ini ya. Kemudian setelah kita potong sampai di sini, pada bagian samping ini untuk pemotongannya kita ikuti saja pola badan depannya ini ya. Kita ikuti saja dengan pola ini sampai di sini, kita ikuti garis yang ini yang saya tunjuk ini ya. Oke, sekarang kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk pemotongan pola badan belakang. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita buka, kita angkat pola depannya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk pola badan belakangnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lapisan belakang ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Caranya kita ukur mulai dari sudut yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari sudut ini menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Ini nanti kita bikin lapisan ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan pramuka putra. Nah, sebelum kita bikin pola lengannya, kita ukur dulu keronggan lengan badan depan dan keronggan lengan badan belakang. Nah, untuk cara mengukurnya, siapkan
pola depan dan belakang. Kita siapkan garis seperti ini. Oke, sekarang kita ukur ya, mulai dari sudut pola badan depan. Kita ukur mulai dari sudut ini menuju ke sudut ini ada berapa senti. Nah, untuk cara pengukurannya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, angka 20 cm ini kita letakkan pada sudut pola badan belakang ini. Kita letakkan seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjutkan pengukurannya menuju ke sudut yang saya tunjuk ini ya. Ada berapa senti? Nah, di sini ada 44 cm teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, setelah kita mengukur kerungan lengan badan depan dan kerungan lengan badan belakang, jangan lupa tambahkan kurang lebih 2 cm atau 3 cm untuk tambahan kerutan lengan ya. Dan ini tadi untuk ukuran kerungan lengan, ukuran bersihnya ada 44 cm. Dan langsung saja kita tambahkan 2 cm untuk kerutan lengan ya. 44 kita tambah 2 sama dengan 46 cm. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lengan dengan ukuran kerutan lengan 46 cm. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk membuat pola lengan pramuka putra. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat kainnya seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi ya. Kita lipat lagi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita garis 2 kali di sini. Nah, kita garis 2 kali kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan garis yang saya tunjuk ini untuk pemotongan, kemudian garis yang ini untuk lipatan lengan ya. Oke, sekarang kita lanjut langkah selanjutnya. Di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, untuk menentukan ukuran panjang lengan jangan lupa tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan ya. Dan di sini untuk ukuran panjang lengannya ada 23. 23 kita tambah 1 sama dengan 24. Oke, kita ukur mulai dari garis ini ya. Kita ukur menuju ke angka 24, kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 24, lalu kita tandai. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 11 cm. Kita tandai. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, dari garis yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 11 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Kalau teman-teman bisa ambil dari garis ini turun menuju ke angka 9 atau 10 atau 11 atau 12, terserah teman-teman, menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut langkah selanjutnya. Di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini tadi untuk ukuran punggungnya ada 41. Kita bagi 2 sama dengan 20,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 20,5. Lalu kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerungan lengan ya. Caranya dari tanda plus ini kita hubungkan ke garis yang ini. Oke, langsung saja ya kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya untuk kerungan lengannya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Caranya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 32 bagi 2 sama dengan 16. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 16, lalu kita tandai. Dapurnya nggak mempan ya teman-teman. Nah, kita tandai seperti ini, kemudian tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang saya tunjuk ini, tanda yang untuk pemotongan ini, kita hubungkan ke tanda plus ini ya. Kita garis. Setelah ini kita garis untuk bagian lipatannya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis lagi untuk jahitan ya. Nah, kira-kira seperti ini.
Oke, untuk pola lengan pramuka sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita potong pola lengannya, kita cek dulu pada bagian kerungan lengannya ini. Kita cek apakah sudah sesuai dengan ukuran kerungan lengan badan depan dan badan belakang. Nah, ini tadi untuk kerungan lengan pada pola depan belakang tadi ukurannya ada 46 ya. Oke, sekarang kita cek mulai dari mana ini? Mulai dari lipatan ini menuju ke sudut ini, apakah sudah ada 46? Oke, sekarang kita cek dulu ya. Untuk cara mengeceknya kira-kira seperti ini. Nah, di sini sudah ada 46 teman-teman. Sudah sesuai dengan ukuran pola badan depan dan belakang ya. Oke, langsung saja di sini kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Untuk pola lengan pramuka puterannya sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, pola ini kita buka. Nah, perlu diperhatikan di sini ada 2 potong ya, ada sepasang lengan. Nah, langkah selanjutnya setelah ini, jangan lupa pada salah satu sisi kerungan ini kita pangkas sedikit saja. Kita pangkas kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kita pangkas kira-kira seperti ini. Nah, kita pangkas seperti ini ya. Dan yang di sisi kerungan lengan yang kita pangkas ini kita letakkan pada badan depan ya. Nah, di sini jangan lupa kita tandai agar tidak keliru. Di sisi sampingnya juga sama. Kita tandai agar tidak keliru ya. Yang kita tandai ini untuk pola depan. Oke, untuk pola lengannya sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tutupnya ya. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan tutup kantong tempel. Nah, untuk tutupnya kira-kira seperti ini. Oke, langsung saja kita potong kainnya ya untuk membuat tutup kantongnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, letakkan letakkan kain keras di atasnya kira-kira seperti ini, lalu kita potong ya. Kita potong memanjang kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti kita setrika, kita gosok kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita balik lalu kita jahit. Ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memotong pada bagian kerahnya ya. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan kain keras untuk bagian kerahnya ya. Dan untuk cara memotong kerah kemarin sudah pernah saya bahas ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara memotong kerah itu, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini. Di sana sudah ada linknya. Teman-teman klik saja linknya, nanti akan secara otomatis teman-teman diantarkan ke videonya ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini untuk cara memotong kain kerasnya. Siapkan kainnya kira-kira seperti ini. Kita siapkan 2 lembar ya. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan kain kerasnya di atasnya seperti ini. Nah, ini bagian kaki ya. Ini bagian kaki kerah. Kemudian ini bagian daun. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian kita potong kainnya ya. Nah, ini untuk kerahnya ya. Ini untuk kerahnya. Kemudian ini untuk tutupnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lapisan badan belakang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, siapkan kainnya ya. Nah, ini singkirkan dulu agar tidak kepotong. Jangan lupa kita garis dulu sejajar di sini agar lebih lurus. Oke, garis di sini lalu kita potong. Nah, untuk membuat lapisan pola badan belakang, langkah pertama kita siapkan kainnya kira-kira seperti ini. Dan di sini jangan lupa kita potong lurus ya. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan pola badan belakang ini, kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini ya. Pada intinya untuk cara meletakkannya, garis ini kita letakkan kira-kira seperti inilah ya. Jangan seperti ini, jangan sejajar seperti ini. Kalau seperti ini salah. Kita letakkan saja kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong. Untuk pemotongannya sementara kita lebihkan dulu ya. Jangan dipotong menyesuaikan dengan ini. Kita potong, kita lebihkan. Nah, ini nanti kita jahit ya. Kita jahit seperti ini, lalu kita tutup
lalu kita jahit lagi dari luar, lalu kita setrika, kemudian kita balik, baru kita potong mengikuti pola belakang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kantong tempelnya ya. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Kita lipat 2 kali, kita lipat 1 kali ding. Nah, kita lipat seperti ini ya. Kemudian di sini kita potong ya. Kemudian di sini kita ambil berapa ya? 11,5. 11,5 di sini. Kita garis ya. Nah, di sini kita lebihkan ya. Kita lebihkan 1,5 cm atau 2 cm. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat rempel pada bagian tengah-tengah kantong ini ya. Contohnya seperti ini, rempel pada bagian kantong tempelnya ini. Caranya siapkan kain secukupnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian rempel kantongnya ya. Nah, siapkan 2 lembar. Nah, ini nanti kita letakkan di tengahnya. Kita lipat seperti ini. Kemudian di sini kita jahit ya. Ini kita jahit. Nah, ini cara saya teman-teman. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat skoder atau tag. Nah, di sini sebelumnya juga sudah saya siapkan piselin ya, sudah kita potong membentuk tag kira-kira seperti ini. Oke, langsung saja kita siapkan kainnya ya. 2 lembar biasa. Nah, kita lipat, kita tempelin di atasnya ya. Kemudian kita potong. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini untuk apa? Untuk tagnya atau skoder. Terus ini untuk tutupnya. Terus ini untuk kerahnya ya. Kemudian ini untuk kantong tempelnya sudah. Terus lapisan belakang juga sudah. Terus pola badan depan juga sudah jadi ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.